Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emri Mas Putra Ramadan. Saya dari Universitas Maliku Saleh, jurusan Ilmu Komunikasi 2018. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang mata kuliah Hukum, Etika, dan Kebijakan Media. Di dalam mata kuliah ini tuh ada 3 poin utama yang bakalan saya bahas. Jadi poin yang pertama itu ada tentang etika dan profesi jurnalis. Kemudian poin kedua ada pedoman media cyber. Dan poin yang ketiga itu ada tentang kode etik wartawan. Oke, langsung aja ke poin yang pertama tentang etika dan profesi jurnalis. Jadi saya akan menjelaskan dulu apa itu etika ya. Jadi etika itu adalah hak atau kewajiban yang dimiliki oleh suatu profesi dan baik buruknya sistem yang digunakan oleh profesi tersebut. Dan etika ini merupakan suatu hal yang penting dalam suatu profesi. Dan kemudian yang kedua itu adalah profesi. Profesi sendiri merupakan suatu pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu lewat pendidikan formal atau non formal. Maksudnya tuh seseorang jika ingin disebut suatu profesi, apa yang dia lakukan itu adalah suatu profesi gitu. Dia harus melalui tahapan-tahapan dulu baru bisa dibilang dia adalah profesi atau ahli gitu ya dalam bidangnya. Jadi tahapannya itu kayak tadi itu ada yang formal itu melalui pendidikan itu ya kayak sekolah, perguruan tinggi, dan yang non formal itu kayak dia mengikuti kursus atau pelatihan-pelatihan yang ada di luar gitu, di luar lingkup pendidikan. Maksudnya di luar lingkup kayak sekolah atau perguruan tinggi itu disebut non formal. Nah, kemudian jurnalis. Jadi untuk menjadi seorang jurnalis itu ya kayak tadi tidak semudah yang kita pikirkan. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui baru kita bisa dibilang sebagai seorang jurnalis. Ya tahapannya itu harus sekolah dulu, harus belajar tentang bagaimana menjadi seorang jurnalis, terus ya harus melalui pendidikan tentang jurnalis baru bisa disebut kita sebagai seorang jurnalis. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya, dan kita juga bisa lihat ya perbedaan antara profesi dengan pekerjaan biasa. Dari penjelasan yang di atas tadi itu tentang etika dan profesi jurnalis, kita bisa lihat ya profesi jurnalis itu maksudnya gimana dengan pekerjaan biasa. Jadi nih saya ambil contoh untuk pekerjaan biasa ya. Pekerjaan biasa mungkin kita ambil kayak orang yang bercocok tanam, orang yang menjadikan bercocok tanam itu sebagai hobi ya atau kebiasaan mereka di rumahnya sendiri gitu misalnya. Kayak kalau misalkan bercocok tanam itu kan yang diperlukan pasti bibit, pupuk, tanah, media tempat penanamannya, kemudian air, dan mungkin peralatan bantu lainnya untuk menanam sesuatu gitu kan. Jadi kalau misalkan pekerjaan sebagai seseorang bercocok tanam ini kan kayak di dalamnya itu nggak perlu kode etik untuk menanam sebuah tanaman atau bunga gitu kan. Jadi ya mungkin untuk bisa menanam sesuatu itu kita kayak nggak perlu sekolah dulu, atau kita nggak perlu mengikuti kursus yang memang benar-benar khusus untuk menanam pohon atau menanam bunga. Itu kita nggak perlu harus mengikuti kursus gitu. Mungkin dari sejak kecil kita melihat kayak orang tua kita sering nanam apa misalnya, pasti kayak ke bawah gitu, kayak karena sering lihat, mungkin ala bisa karena biasa kan. Jadi karena sering lihat orang tua kita nanam bunga misal, ya kita bisa juga melakukan hal tersebut karena kita sering lihat. Jadi kayak nggak perlu ada harus sesuatu yang khusus baru kita bisa melakukan atau kita bisa menanam pohon gitu. Nah kalau misalkan profesi jurnalis ini ya kayak tadi kita harus sekolah dulu, harus melalui jalur-jalur khusus dulu supaya bisa disebut profesi sebagai seorang jurnalis gitu. Jadi memang perbedaannya itu ya dilihat dari situ, dari tahapan-tahapan yang dilaluinya. Oke, setelah dari poin pertama tadi,
kita langsung ke poin kedua, itu ada tentang pedoman media cyber dan kode etik wartawan. Jadi saya langsung satukan aja antara poin kedua dengan poin ketiga, karena poin kedua dengan poin ketiga ini kaitannya itu sangat erat. Jadi saya gabungkan menjadi satu. Jadi pedoman media cyber itu memiliki 9 pedoman di dalamnya, dan pedoman ini udah dikeluarkan dan udah disahkan pada tahun 2012. Jadi di dalamnya itu membahas tentang beberapa poin. Jadi saya ambil poin tentang ruang lingkup. Di ruang lingkup ini ada yang namanya internet. Dan internet ini seperti yang kita udah tahu ya, di mana-mana internet ini kan merupakan jaringan untuk mengakses media sosial ya, atau wahana tempat kita agar kita bisa mengakses media sosial. Tanpa ada jaringan internet ya mungkin susah untuk kita bisa mengakses sosial media. Nah, kemudian di ruang lingkup ini juga membahas tentang perbedaan antara media online dengan media massa. Kalau media massa sendiri kan, kalau misal kita mengeluarkan suatu pemberitaan atau berita yang kita keluarkan itu harus diverifikasi terlebih dahulu sebelum sampai ke masyarakat atau ke khalayak ramai gitu. Jadi kalau media online ini kan cenderung kayak kita ya bebas aja gitu. Misal kita ingin membagikan berita nih ke orang, ya bisa aja langsung kita bagikan tanpa harus diverifikasi terlebih dahulu gitu kan. Nah, kemudian konten di dalam media cyber. Konten dalam media cyber ini itu setiap orang yang ingin mengaspirasikan kontennya atau membagikan kontennya di media cyber ini bebas dia, maksudnya bebas membuat konten apapun atau membagi konten apapun di media cyber. Tapi walaupun dia memiliki kebebasan dalam membuat konten, ada aturan-aturan juga yang harus dia ikuti. Yang pertama itu dia harus tidak boleh melanggar undang-undang yang telah diatur di media cyber. Ya udah pasti ya, kalau misalkan sesuatu itu udah diatur di undang-undang ya pasti nggak boleh kita langgar gitu. Kalau misalkan kita langgar ya bakalan dapat ganjarannya. Dan kemudian itu akun yang kita gunakan itu harus terregistrasi terlebih dahulu sebelum kita dapat menggunakan media tersebut. Contoh kayak misal kita menggunakan media sosial TikTok. Nah, di media sosial TikTok itu kan kalau misal kita download dan tujuan kita cuma untuk nonton video doang, itu kan bisa. Jadi kalau misal kita ingin juga membuat konten di media TikTok itu, ya sudah pasti kita harus memverifikasi. Maksudnya kita harus meregistrasi dulu akun sosial media kita, baru bisa kita berbagi konten apa yang kita inginkan gitu. Kalau misalkan cuma ingin nonton doang ya mungkin nggak perlu registrasi. Tapi kalau ingin beraspirasi juga di media sosial itu membagi konten, ya tahapan-tahapannya harus melalui registrasi terlebih dahulu. Dan yang terakhir itu yang sudah pasti kita kalau udah memiliki akun media sosial, yang udah pasti kita nggak boleh yang namanya menyebarkan berita hoax ya. Dimana-mana berita hoax ini pasti memberikan dampak negatif bagi orang banyak, karena kan hoax ini cenderung disebarkan melalui media sosial, dan media sosial itu akses atau jangkauannya itu kan luas sampai bahkan seluruh dunia bisa melihat gitu. Walaupun kadang berita hoax ini kan bisa menjangkau tempat-tempat yang karena kita nggak tahu gitu udah sampai mana berita hoax ini yang udah kita sebarkan ini udah sampai kemana, kan kita nggak tahu ya. Jadi kalau misal kita memberitakan berita yang hoax atau memberikan berita yang hoax, udah pasti akun kita nanti bakalan banyak yang report atau akun kita bisa jadi hack gitu. Dan media online juga mempunyai hak untuk mengedit konten yang kita miliki. Maksudnya kayak di TikTok juga, misal kita mengikuti suatu challenge. Nah, challenge yang kita ikutin ini sedikit berbahaya nih. Challenge yang mau kita ikutin ini memiliki unsur yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli gitu. Misal kayak misal konten yang memang hanya ahlinya yang bisa melakukan. Nah, di bawah bagian video konten itu dibuat aksi ini hanya bisa dilakukan oleh ahli.
harap jangan ditiru. Kan pasti ada tuh kalau di TikTok di bawahnya situ. Nah itulah maksudnya si media online ini bisa mengedit itu gitu. Dia bisa memperingati si penontonnya untuk tidak melakukan hal tersebut. Ataupun kayak misal konten-konten 18 ke atas. Nah itu kan bisa aja langsung dihapuskan oleh media online itu gitu. Atau dikasih tahu juga konten ini mengandung unsur 18 ke atas, umur 18 ke atas gitu. Nah media online memiliki hak tersebut, hak untuk mengedit video tersebut. Dan yang terakhir itu tentang kode etik wartawan. Jadi setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan keluhannya. Misal nih ada suatu berita yang memberitakan tentang kita, tentang diri kita, dan itu menggunakan identitas kita. Dan identitas kita saat dia mengeluarkan berita itu salah, membuat identitas kita. Nah kita mempunyai hak untuk melaporkan berita tersebut, bahwasanya berita tersebut salah, identitas kita salah, ataupun isi dari berita, misalnya isi dari berita tersebut salah, tidak sesuai dengan fakta. Nah kita memiliki hak untuk melaporkan berita tersebut. Kemudian wartawan juga memiliki hak menjawab, hak meralat, dan juga hak untuk mengkoreksi berita tersebut. Jadi setelah ada laporan dari berita itu, wartawan bisa menjawab dan kemudian meralat dan mengkoreksi berita yang salah itu gitu. Jadi si pembaca ada hak, si wartawan juga ada hak dalam kode etik wartawan ini. Dan kalau misal si wartawan ini tidak mengindahkan laporan tersebut atau menganggap laporan tersebut tidak penting, si wartawan ini bakalan dapat denda sebesar 500 juta. Oke, jadi mungkin cukup sampai sini aja. Jika ada salah atau kurang dalam video ini, saya mohon maaf. Dan akhirnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.